Masjid Al-Barakah yang insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tentu kembali kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah, sehingga pada hari ini Allah masih izinkan kita untuk tetap bisa mendapatkan nikmat iman dan nikmat kesehatan itu. Dan Allah masih berikan keimanan dalam diri kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyaknya hari ini umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah, namun hanya sedikit dari sebagian besar umat muslim itu yang mampu membuktikan bentuk bukti nyata dari keimanannya. Dan kita hari ini yang hadir di masjid ini, alhamdulillah, adalah sebagian dari segolongan besar itu yang sedang berusaha untuk membuktikan nikmatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah tambah nikmat itu, dan juga dengan nikmat iman yang sangat besar dan luar biasa khususnya di bulan suci Ramadan ini, maka Allah hendaknya menilai pahala kita jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah kita sebelumnya. Dan yang mana dengan ibadah itu dan dengan pahala yang besar itu sekiranya cukuplah nanti untuk bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya sekadar masuk saja ke dalam surganya Allah Bapak Ibu-Ibu, namun juga di surga nanti kita berharap kepada Allah, hari ini kita berkumpul di masjid yang Allah cintai ini, maka di akhirat nanti Allah juga kumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya sekedar bersama saja Bapak Ibu-Ibu, tapi juga di surga Allah nanti Allah sandingkan kita dan bertetangga kita dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, masyarul muslimin rahimakumullah. Tentu sebelum kita mulai ceramah singkat kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, izinkan dulu Ambo untuk memperkenalkan diri agar lebih gampang lo anak-anak kita yang mencatat. Kalau nama Ambo Bapak Ibu, kalau nama lengkap Kholi Islam Masdi. Tapi biasanya kan Puan Ustadz manggil Ambo Kholi Abu Umaro. Atau kalau panggilan rumah Ambo Bapak Ibu Ade. Nah, yang lebih murah kira-kira Bapak Ibu manggil Ustadz Kholi jadi Ustadz Ade, jadi kok payah aja lah Ibu panggil saya Ustadz Gagah lah. Ya. Kalau asal kampung di Surian, sama kampung Ambo di Ustadz Riki. Dan kini alhamdulillah Ambo domisili di Padang, tinggal di Limau-Mani. Jadi tadi Ambo barangke dari Limau-Mani menuju Jati. Baru tadi malam Ambo baru sampai di Padang jam 1:30 balik Bapak Ibu. Karena qadarullah di seminggu awal itu Ambo dapat jadwal di Solo, Kayuwaru, Arusuka, Alhan Panjang dan sekitarnya. Kini balik ke Padang balik dan sampai pertama di Padang yang Ambo datangi adalah Masjid Al-Barakah Jati. Maka mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid ini, kita semuanya dalam pertemuan dan silaturahim ini Allah berikan dan Allah limpahkan seluruh keberkahan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan saja. Kalau untuk lebih lanjutnya mungkin nanti kita bisa cerita-cerita sekitar. Tapi untuk memulai kajian kita Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada tema, izinkan Ambo bertanya Bapak Ibu. Ya, kurang lebih kan kita alah seminggu puasa Pak. Alah seminggu lo kita sholat tarawih. Ya, dan dari seminggu yang lalu Ambo menanyakan pertanyaan yang sama ke setiap masjid dan musola yang Ambo datangi. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Ketika kita mendengarkan kata Ramadan, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kira-kira Pak? Puasa. Kira-kira Bu? Pembukuan. Ya, apa lagi? Tarawih. Di tampek pertama Ambo tanya Bapak Ibu, itu di daerah Cupak di Solo, Ambo tanya ke jemaahnya, ayang tak karena adik Bapak Ibu ketika mendengarkan Ramadan, kolak Ustaz. Alun puasa le Bu, ya. Baru malam pertama lo, besok puasa lo langsung yang takana kolak, ya. Namun rata-rata pasti jawaban orang ketika ditanya Ramadan yang pertama rata-rata adalah puasa. Yang kedua setelah puasa tarawih. Lantas apakah jawaban itu salah? Tidak salah. Karena memang di bulan Ramadan siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita tarawih.
Dan bukankah siangnya penuh keutamaan, malamnya pun juga penuh kemuliaan. Dan sering disampaikan hadis sahih ini oleh para ustadz-ustadz kita. Man shoma Ramadhana untuk siang harinya, man qama Ramadhana untuk malam harinya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saking luar biasanya puasa di siang harinya dan sholat pada malam harinya. Namun Bapak Ibu-Ibu, yang ingin ambo bahas pada malam hari ko di tausiah kita yang singkat ini, ambo coba rangkum ada sebuah hal, ada sesuatu yang sering bahkan tidak jarang terlupa, terabaikan oleh setiap umat muslim ketika mendengarkan Ramadan. Banyak di antara mereka fokus pada puasanya itu benar, ya. Fokus pada tarawihnya itu benar. Tapi bukankah juga banyak di antara kita yang hanya sekedar tahu puasa, tahu tarawih, tapi pun tidak paham makna dan esensi dari ibadah itu. Namun dibalik daripada puasa dan tarawih, Bapak Ibu-Ibu, ada sebuah hal yang sering kita lupakan, sering kita abai. Apa itu? Pertama, kalau kita bahas puasa, Allah menurunkan firman dalam Quran surah Al-Baqarah 183 yang dari malam pertama mungkin Allah dibaca di ustaz-ustaz kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu-Ibu, Allah turunkan tepat pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Namun ada satu hal, Bapak Ibu-Ibu, satu kata yang mana kata ini hanya Allah katakan sekali saja dalam Al-Quran. Dan tidak ada di ayat lain dalam Al-Quran selain pada ayat ini saja. Apa itu? Kata Ramadan itu sendiri. Hanya bisa kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ternyata Bapak Ibu-Ibu, kata Ramadan satu-satunya dalam Al-Quran Allah sandingkan dengan Al-Quran itu sendiri. Apa maksudnya? Menandakan Al-Quran ini sangat mulia, menandakan Al-Quran ini sangat istimewa, Bapak Ibu-Ibu. Saking istimewanya Al-Quran, Allah sandingkan dengan bulan yang paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, istimewanya Al-Quran, Allah turunkan juga di malam yang paling mulia. Pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Dan saking istimewanya Al-Quran, Bapak Ibu-Ibu, Allah turunkan, Allah wahyukan juga kepada manusia yang paling mulia. Siapa itu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu-Ibu, seharusnya dan paling terutama, ya, tanpa menyampingkan tentang puasa dan tarawihnya, ketika kita mendengarkan Ramadan, maka yang pertama seharusnya terlintas dalam pikiran kita adalah Al-Quran. Ya. Kalau kita tarik ulur sejarah, Bapak Ibu-Ibu, Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan itu salah satunya adalah akibat dari dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa setelah mendirikan pondasi Ka'bah, setelah merenovasi Ka'bah? Bisa kita cari itu dalam Al-Baqarah 127-nya, lanjut 128, dan di 129-nya Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah berdua dengan anaknya Ismail alaihissalam dalam doa yang masyhur itu. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya Rabbku, ya Tuhanku, kalau dalam bahasa Awaknya Bapak Ibu-Ibu, utuslah rasul dari keturunanku, dari golonganku, dari keturunan kami berdua, ya Allah, dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rasul di antara mereka. Yang mana Rasul ini nanti akan lahir dari tanah Jazirah Arab ini dan tidak jauh dari Ka'bah. Dan ternyata terbukti, Bapak Ibu-Ibu, satu-satunya Nabi yang lahir di tanah Arab dan dekat dengan Ka'bah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nudar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudriqah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarik bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam.
Jelas kurang lebih 30 sampai 31 garis keturunan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Dan luar biasanya Bapak Ibu Ibu, Nabi Ibrahim berdoa setelah merenovasi Ka'bah agar diutus Rasul dari keturunan mereka, dan luar biasanya dalam literatur sejarah Bapak Ibu Ibu, Allah kabulkan doa itu. Kurang lebih ada sebagian ulama yang menyebutkan 4.000 tahun kemudian. Ada namanya Bu 7.000 tahun kemudian. Ada yang menyebut bahkan sampai 10.000 tahun kemudian. Ya, apa hikmahnya Bapak Ibu Ibu? Kini yang bertanya ke Bapak Ibu Ibu, Lai pernah kira-kira kita berdoa Pak? Bu Ibu Lai pernah berdoa Bu? Dari sekian banyak doa yang kita munajatkan, Lai masih ada yang alun dikabulkan Lai? Pasti ada. Ya, pasti ada yang masih belum terkabulkan. Contohnya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lagi lampu piti agak 5 miliar ya Allah. Ya. Lela terkabulkan gini Bapak Ibu Ibu. Nah, kalaupun alun terkabulkan Bapak Ibu Ibu, jangan bersedih hati. Bisa jadi Allah kabulkan 4.000 tahun kemudian. Ya. Karena Nabi Ibrahim saja yang seorang nabi dan rasul, baru ribuan tahun kemudian Allah jabah doanya. Kapan? Tepat pada tahun kurang lebih 610 Masehi di bulan Ramadan dikala itu. Maka diwahyukanlah Al-Qur'an kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dalam wahyu yang pertama itu Quran surah Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya, sebuah peresmian penobatan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Pertanyaannya Bapak Ibu Ibu, apa hikmah dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul dengan diwahyukan Al-Qur'an ini? Maka kita lanjutkan surah tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda. Nah, berhenti sampai situ dulu Bapak Ibu Ibu. Hudal linnas wa bayyinati minal huda. Apa fungsinya? Apa keistimewaan dari Al-Qur'an? Pertama petunjuk, dan yang selanjutnya penjelas dari petunjuk itu. Ambil ulang lihat Bapak Ibu Ibu. Petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu. Apa maksudnya? Ya. Karena inilah yang nanti akan membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya dan kitab Al-Qur'an dari kitab-kitab yang sebelumnya. Karena bukankah selain daripada Al-Qur'an, Allah juga menurunkan kitab lainnya kepada nabi yang lain juga. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa keistimewaannya Al-Qur'an? Pada kitab-kitab yang lain Bapak Ibu Ibu dan nabi yang lainnya, itu diberikan petunjuk, diberikan risalah, tapi terpisah dengan penjelasnya. Contohnya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada Israel. Disampaikan risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya bertanya, Bapak Ibu Ibu, ya Musa, apa penjelasnya, apa buktinya engkau seorang nabi dan rasul? Maka Allah perintahkanlah kepada Nabi Musa, ya Musa, tongkat yang ada di tanganmu lempar ke lantai, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai mentok di tepi laut, apa kata Allah? Ketokkan tongkatmu ke laut, maka lautnya terbelah. Itulah penjelasnya. Atau bisa kita sebut dengan mukjizat. Namun terpisah antara petunjuk dan penjelas. Tapi luar biasanya Al-Quran Bapak Ibu Ibu, hudal linnas wa bayyinati minal huda. Petunjuk dan penjelas satu paket Bapak Ibu Ibu dalam satu kesatuan kitab ini. Petunjuk iyolo, penjelas iyolo, plus mukjizat di sekolah. Bukankah sering kita mendengar bahwa mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran? Langsung mukjizat di sekolah Bapak Ibu Ibu. Ya. Karena keistimewaan yang kedua dari Al-Quran, jika nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, di saat rasul itu wafat, nabi itu wafat, ya, maka penjelasnya atau mukjizatnya tidak bisa diwariskan kepada nabi berikutnya atau kepada keturunannya. Contoh Bapak Ibu Ibu, Nabi Musa membelah lautan tuh Pak Bu, kira-kira itu mukjizat yang biasa saja atau luar biasa? Luar biasa Bu. Ya. Pertanyaan ambo gini Pak, lea dojo orang kini nan bisa membelah laut le Pak? Ya? Lea dojo le Bu?
Jangankan mambalah lawi, Bu, mambalah ya tabe saya tidak bisa orang loh. Mambalah ya banda saya tidak bisa orang loh. Apalagi lawi. Ya, karena setelah wafat Rasulnya, maka penjelasnya atau mukjizatnya berhenti di sana. Bahkan tidak bisa diteruskan kepada nabi yang berikutnya. Bahkan setiap nabi dan rasul mukjizatnya itu rata-rata berbeda-beda. Tapi luar biasanya Al-Qur'an Bapak Ibu, yang diwahyukan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, walaupun Rasulullah telah wafat, walaupun Nabi Muhammad saat ini tidak ada lagi bersama dengan kita, tapi mukjizatnya, risalahnya, petunjuknya masih bisa diteruskan dan diwariskan bahkan sampai akhir zaman. Ya, makanya wajar Nabi Muhammad dikatakan khotimul anbiya, penutup dari para nabi. Tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, dan diberikan kitab langsung penjelas di situ, langsung mukjizat di situ. Ya. Dan alhamdulillah, bukankah masih banyak di antara kita yang sering membaca Al-Qur'an, sering menemukan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita. Bahkan kadang Bapak Ibu, banyak orang bertanya kamu, Ustaz, apa contoh atau bukti mukjizat dari Al-Qur'an itu sendiri? Bahkan sampai kini Bapak Ibu, para ulama tidak berhenti meneliti mukjizat dari Al-Qur'an. Baik secara gramatikanya, secara frasanya, dari kata per katanya, huruf per hurufnya, semuanya mukjizat. Tapi ambo bisa aja contoh sederhana Bapak Ibu. Contoh sederhana dari Al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat. Karena Al-Qur'an dikatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk berarti isinya informasi. Kini ambo tanya ke Bapak Ibu, apa fungsi dari sebuah informasi? Kira-kira Pak? Kira-kira Bu, fungsi dari sebuah informasi? Untuk memberi tahu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah menjadi benar. Intinya merubah, ya, merubah. Contoh Bapak Ibu, ada anak kita nan salah cara gawuduanya, de-nya salah, kita lagi tahu informasi, mau deko cara nambat Tuhan. Akhirnya yang awalnya salah berubah menjadi benar. Begitupun Al-Qur'an. Tapi luar biasanya Al-Qur'an Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mengubah orang, bukan hanya sekedar merubah seseorang, tapi bahkan Al-Qur'an bisa merubah peradaban suatu kaum. Boleh kita cek sejarah Bapak Ibu, coba kita cari sampai hari ko, di mana ada sebuah buku atau sebuah kitab yang bisa merubah peradaban manusia dalam waktu kurang dari 30 tahun. Ternyata Bapak Ibu, satu-satunya hanyalah Al-Qur'an. Merubah peradaban bangsa Arab. Bahkan dalam waktu kurang dari 30 tahun, peradaban itu berubah, bahkan berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia. Apa maksud dari peradaban? Sadoalahnya berubah, Bapak Ibu. Kadang orang bertanya kamu, Ustaz, apa yang berubah setelah Al-Qur'an turun? Ambo jawab, Bu, salah pertanyaan apa tuh, mah? Bokok mode itu. Karena pertanyaan yang benar adalah, apa yang tidak berubah setelah Al-Qur'an turun? Karena semuanya berubah. Cara minum, Bu, berubah. Cara berjalan, berubah. Cara mengecek, berubah. Ya. Bahkan cara berumah tangga pun berubah. Cara beristri, berubah. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi sempurna. Maka isi dari Al-Qur'an semuanya sudah sempurna. Maka Bapak Ibu, jikalau ada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa bahwa seorang laki-laki bisa beristri 2, 3 sampai 4, maka itu Pak Allah sempurna. Ya, tapi jangan sentimen ibu-ibu dulu, jangan berang ibu kamu dulu. Ambo jelaskan dulu asbabun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena bangsa Arab Bapak Ibu, zaman jahiliyah, satu laki-laki minimal bisa beristri sampai 40, itu minimal. Sampai puluh minimal. Ada yang sampai 100, ada yang sampai 200. Bangsa Arab zaman jahiliyah. Dan saking jahilnya mereka, jikalau laki-laki ini wafat, sang ayah ini wafat, maka istrinya yang sampai puluh sampai 200 tadi, Bapak Ibu, diwariskan kepada anaknya. Ya, itu saking jahilnya bangsa Arab. Maka didatangkan Al-Qur'an, diwahyukan Al-Qur'an, dibatasi hanya maksimal 4. Itu pun ada syaratnya, barek lo syaratnya Bapak Ibu. Minimal sanggup berlaku adil. Jadi salah tuh mah. Ya, karena memang Al-Qur'an merubah peradaban menjadi sangat sempurna. Dan sebagai penutup kajian kita Bapak Ibu, ya, jikalau kita kembali pada doa Nabi Ibrahim tadi,
Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika. Yang mana Rasul ini nanti ya Allah akan menyampaikan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mengajarkan kitabullah yang halal dan haram. Dan juga mengajarkan hikmah. Dan yang terakhir, wa yuzakkihim. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu-Ibu, berdoa agar Nabi berikutnya ini mengemban 4 tugas kok. Mengajarkan ayat-ayat, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan mensucikan umatnya. Dan luar biasanya Bapak Ibu-Ibu, Allah jawab doa itu tepat pada Quran surah Al-Jumu'ah di ayat yang kedua. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Bukankah aku, kata Allah, telah mengutus kepada kaum yang buta itu. Buta pun termasuk dari segi pemikirannya, kebodohannya, kejahiliannya. Ya, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Rasul di antara mereka, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi Muhammad, kata Allah di sini? Dengan redaksi yang sama dengan doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, tapi urutannya beda. Ya, apa kata Allah? Yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa perbedaannya dengan doa Nabi Ibrahim? Urutannya. Di doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, wa yuzakkihim itu urutan terakhir. Tapi pada diri Nabi Muhammad, wa yuzakkihim urutan yang kedua. Apa hikmah dari wa yuzakkihim? Mensucikan mereka, mensucikan umatnya, menjauhkan dari segala dosa, kemaksiatan, dan kesalahan. Atau bahasa sederhananya, Bapak Ibu-Ibu, memperbaiki akhlak. Makanya wajar Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan di akhir ayat Al-Jumu'ah ayat 20, Bapak Ibu-Ibu, Allah mengatakan, itu yang paling penting untuk kita jadian kutipan di siko. Ya, kalau misalkan di karate gini kita lagi stabilo di siko, Bapak Ibu-Ibu. Apa kata Allah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bukankah sesungguhnya mereka, kata Allah, bangsa-bangsa Arab zaman jahiliyah itu sebelum diturunkan Al-Qur'an itu, kata Allah, adalah sesat-sesatnya makhluk. Dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, tapi luar biasa Bapak Ibu-Ibu, umat-umat manusia-manusia yang Allah katakan jelas dalam Al-Qur'an mereka tersesat, dengan diturunkannya Al-Qur'an berubah menjadi generasi terbaik bahkan sampai akhir zaman. Contoh, siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar nama dari seorang Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Salman Al-Farisi, dan sahabat-sahabat yang lainnya? Bukankah Umar bin Khattab yang sangat superior dan sangat jadi panutan banyak umat saat ini, sebelum kenal Al-Quran juga sangat luar biasa dalam kesesatannya? Bahkan salah satu hal sesat Umar bin Khattab, Bapak Ibu-Ibu, ketika zaman jahiliyahnya, bahkan pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Lihat do Pak yang pernah lumur itu? Tidak pernah do Pak. Alhamdulillah tidak pernah kita sesat Umar do. Umar sampai sesat itu. Tapi dengan mendengarkan Al-Quran, bahkan mendengarkan surat Toha dari adiknya Fatimah, yang kareh jadi lunak, yang sesat jadi benar, yang jahat jadi baik. Apa maksudnya? Jikalau orang yang secara nyata Allah katakan dalam Al-Quran, sesat-sesatnya manusia saja bisa berubah dengan Al-Quran, apalagi kita. Apalagi awak, Bapak, Ibu-Ibu. Apalagi anak-anak kita. Apalagi generasi penerus kita kok. Yang Alhamdulillah dari kete ala Islam. Dari kete ala beraja membaca Al-Quran. Dari kete ala diaran untuk pergi mengaji. Allah kenal ju Al-Quran. Yang tidak kenal ju Al-Quran, saya setelah kenal bisa berubah, apalagi yang sudah kenal. Cuman masalahnya adalah sekedar kenal saja, kalau tidak membaca dan tidak memahami juga tidak ada gunanya. Maka hikmah dari Ramadan, Bapak Ibu-Ibu, kita sadarilah bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Harusnya semakin dekat diri kita dengan Al-Quran. Dan luar biasanya, bukankah Alhamdulillah setiap masjid, setiap musola selama bulan suci Ramadan, di malam harinya dan bahkan di subuhnya mendatangkan ustadz,
mendatangkan penceramah, dan bukankah yang mereka bahas adalah ilmu dari kandungan Al-Quran? Ya, jikalau sudah dipersiapkan seperti itu, waktu membaca Al-Quran banyak, waktu untuk mempelajari kandungan Al-Quran pun disediakan, tapi masih belum juga tersentuh hati kita untuk sedikit mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka butuh dengan cara apa lagi, Bapak Ibu? Butuh bara Ramadan lain untuk kita semakin cinta dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, terakhir pesan kami, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari sekian banyak Ramadan yang pernah kita lalui. Termasuk semangat kita dalam kembali belajar Al-Quran dan memahami kandungan isi Al-Quran. Jangan malejo kita Bapak Ibu datang di majelis ilmu. Setiap malamnya ada, setiap subuhnya ada. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa orang yang rajin ke majelis ilmu dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang luar biasa yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita duduk dalam majelis ilmu, ya, Allah memerintahkan malaikat, diutus malaikat berbondong-bondong datang di majelis ilmu tuh. Apa tugas malaikat? Membentangkan sayapnya dan bersujud kepada Allah, dan mereka semuanya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa orang yang sedang berada dalam majelis ilmu ini. Maka berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, pada malam hari ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita itu. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, mungkin sekian yang bisa Ambo sampaikan. Mari kembali kita dekat dengan Al-Qur'an, kembali membaca Al-Qur'an, puasanya jalan, salat tarawihnya jalan, tapi tetap yang paling utama kembali kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, otomatis anak pun pasti membaca Al-Quran. Kita menjadi lebih baik, dan insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada yang lebih, maka itu datangnya dari Allah, dan jikalau ada yang kurang dan salah, itu murni dari Ambo secara pribadi. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Iktafaitu khalbatilillahunna. Syukran ala kulli itimamikum, mu'afan ala kulli khotai, wabilillahi bisabil haqq, fasabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.